Halo semuanya, kembali lagi dengan Coach Vincent. Kali ini kita akan melanjutkan video terakhir kita, yaitu mengenai 3 jalur untuk menuju kesuksesan finansial. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang jalur karir, maka di video kali ini kita akan naik satu level, yaitu jalur profesional. Yang membedakan jalur ini dengan jalur karir adalah kita harus mempunyai kemahiran dalam sebuah skill. Contoh pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam jalur profesional misalnya adalah penyanyi, atlet, pembicara, penulis, konten kreator, dan masih banyak lagi. Sumber pemasukan jalur ini bisa saja masih berupa gaji dari perusahaan atau sudah berbentuk self-employed, yang artinya kita bekerja, menghasilkan, dan memanage pekerjaan kita sendiri tanpa digaji oleh siapapun. Penyanyi seperti Ed Sheeran, atlet seperti Tiger Woods, pembicara seperti Tony Robbins, penulis seperti J.K. Rowling, ataupun konten kreator di YouTube seperti PewDiePie, mereka adalah beberapa contoh profesional yang berhasil di bidangnya masing-masing. Dan kalau soal kekayaannya sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Apabila kita merasa jalur ini adalah jalur yang tepat, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah passion dan bakat. Tidak semua orang memiliki kemampuan menjadi seorang penyanyi atau konten kreator. Memang benar bahwa semua kemampuan dapat kita miliki dengan latihan yang keras dan konsisten. Tetapi kita juga harus memahami apakah kemampuan ini adalah passion dan bakat kita. Yang artinya adalah kita sangat gemar melakukannya terus-menerus dan kita merasa memiliki potensi dalam kemampuan tersebut. Karena bisa dibayangkan apabila kita harus melatih dan melakukan sesuatu hal yang tidak begitu kita sukai. Jangan sampai pekerjaan ini malah menjadi sebuah beban dan tekanan yang harus kita hadapi setiap hari. Lakukanlah apa yang benar-benar kita sukai dan dapat memberikan nilai lebih pada hidup kita. Setelah mengetahui bahwa hal ini adalah passion kita, sekarang kita harus memastikan bahwa ini adalah bakat yang kita miliki. Karena apabila hal ini bukanlah bakat yang dimiliki, untuk bisa sampai mahir akan membutuhkan waktu dan upaya yang terlalu besar. Dan mungkin kita tidak mempunyai semua sumber daya itu untuk mengubah sebuah ketidakbakatan menjadi sebuah kemahiran. Yang kedua adalah jadilah yang terbaik. Untuk bisa sukses di jalur profesional, kita perlu untuk menjadi yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Buatlah kondisi di mana hanya kita yang mampu melakukan kemampuan tersebut dengan cara yang begitu unik dan tidak bisa ditiru orang lain. Sebagai contoh, apabila kita ingin menjadi atlet olahraga, maka kita harus bisa mendapat juara di setiap perlombaan. Hanya dengan begitu, maka kemampuan kita akan dilihat oleh orang lain dan kita baru bisa memberikan value yang lain pada dunia. Jangan memiliki target untuk menjadi seorang profesional yang biasa-biasa saja apabila kita ingin menjadi sukses. Jadilah yang terbaik dan terunik dalam kemampuan yang sedang kita asah sekarang. Coba kita lihat tokoh-tokoh profesional yang sukses dalam bidangnya. Mereka semua adalah yang terbaik dalam melakukan apa yang mereka lakukan. Dan kuncinya adalah konsistensi dalam berlatih. Banyak performer atau atlet hebat yang ternyata telah mengasah kemampuannya sejak mereka kecil dan dilakukan hampir setiap hari hingga sekarang. Pantas saja mereka menjadi yang terbaik, bukan? Maka apabila kita memiliki sebuah kemampuan yang ingin dijadikan pekerjaan profesional, janganlah berhenti belajar dan teruslah tingkatkan kemampuan itu dengan kerja keras. Yang ketiga, pilih kemampuan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Tidak semua kemampuan dibutuhkan oleh orang banyak. Ketika kita ingin menjadi profesional, pastikan bahwa kemampuan kita dapat membawa sebuah value atau nilai yang dibutuhkan oleh orang lain. Kita perlu menganalisa masalah-masalah atau kekurangan-kekurangan dalam lingkungan sekitar yang akan bisa terselesaikan dengan skill yang kita miliki. Hanya kemampuan yang dapat membantu membuat dunia menjadi lebih baik yang nantinya akan dapat bertahan. Kemampuan lain yang hanya demi kepentingan pribadi tidak akan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang berkelanjutan secara jangka panjang. Yang keempat adalah tahu cara menguangkan atau monetisasi kemampuan.
Sama seperti di YouTube, kita perlu tahu cara memonetisasi atau menguangkan kemampuan yang kita miliki. Misalkan saja kita mempunyai bakat dan passion dalam hal melukis. Setiap hari kita sangat senang melukis dan sudah banyak karya yang kita ciptakan. Namun, satu hal yang penting adalah bagaimana cara menghasilkan uang dengan lukisan kita ini. Apabila kita tidak tahu caranya atau tidak bisa menjual hasil karya lukisan ini, maka kemampuan kita tidak akan bisa membawa kita ke kesuksesan finansial. Mungkin kita bisa beralih dari pelukis konvensional menjadi konten kreator mengenai proses melukis. Atau kita bisa mengajar tentang bagaimana melukis yang baik dan benar. Buatlah kemampuan kita menjadi sesuatu hal yang orang lain rela untuk membayarnya. Yang kelima adalah pemasukan tetap. Selama kita berfokus mengasah kemampuan yang kita miliki, tentu hidup terus berjalan dan kita tetap membutuhkan pemasukan yang tetap. Banyak orang yang salah sangka di dalam hal ini, berhenti dari pekerjaannya yang lama dan mencoba untuk hanya berfokus di jalur profesional. Akhirnya yang terjadi adalah kita tidak memiliki kestabilan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dikarenakan jalur profesional tidak memiliki pemasukan yang tetap. Setiap profesional yang baru saja memulai jalur ini akan berlatih dan terus memberikan value bahkan tanpa bayaran sedikit pun. Ini adalah proses membentuk sebuah kemahiran dan profesionalisme. Di proses awal, kita tidak akan bisa langsung melakukannya dan dibayar oleh orang lain. Maka, disarankan untuk tidak melepaskan sumber pemasukan tetap kita setiap bulannya. Yang bisa kita lakukan adalah tetap bekerja normal, lalu ketika waktu senggang barulah kita berusaha mengasah kemampuan kita. Ketika tidak pergi bekerja, yang bisa kita lakukan adalah tetap bekerja normal, lalu ketika waktu senggang barulah kita berusaha mengasah kemampuan kita. Ketika tidak pergi bekerja, kita harus perlahan membangun jalur kita sendiri, misalnya mulai membuat konten, mulai menulis, mulai membuat akun profesional, dan sebagainya. Jadi, ketika nanti jalur ini sudah dibangun dengan kuat dan kita siap memperlihatkan nama kita sebagai seorang profesional, barulah kita bisa berhenti dari pekerjaan kita yang lama dan mulai menghasilkan dari jalur kita yang baru.